Si malaikat itu tuh mereka nggak perlu kredit. Mereka itu nggak ada apa ya, satu kepentingan buat lu tahu dia mereka ngejagain lu gitu. Ngejagain gua malaikat loh gitu. Iya. Karena yang datang ke gua itu waktu itu sempet rame banget. Datang ke gua minta digambarin sosok pendamping mereka, tapi spesifik. Pengennya tuh spesifik sosok-sosok entitas yang keren-keren kayak gitu. Sedangkan yang gua lihat itu bukan gitu. Apaan tuh? Nah, gue pengen nanya nih, ini balik lagi ke awal keresahan lo tentang obsesi orang sama kodam ini. Gimana sih pendapat lo terhadap orang yang obsesi sama kodam sampai ngelebihin Tuhan gitu misalnya, sampai dan maksudnya jadi kodamnya yang dikedepankan banget gitu sampai. Oke. Jadi keresahan ini tuh dimulai karena ada maksudnya sekarang itu mulai banyak di luar sana itu yang menggambarkan kodam itu lebih suci, lebih light, lebih bagus gitu. Seperti sosok malaikat. Jadi kan kayak orang-orang mulai terobsesi, gue juga pengen dong kayak dijagain. Malaikat tuh hitungannya kodam juga. Bisa aja. Kalau misalnya lu mau ngejar kodam, ya bisa aja lu bilangnya Guardian Angel. Terserah lah orang menyebut mereka namanya apa gitu ya. Mau disebut higher being atau apa. Kalau kalian memperlakukannya sebagai Pokemon ya jadinya kodam. Oke. Walaupun sebenarnya kalau kalian mereka sebenarnya nggak kayak gitu, misinya mereka nggak kayak gitu loh. Apalagi kayak sosok malaikat ya, sosok malaikat, Roh Kudus gitu. Mereka nggak bisa dong lu bilang kodam. Ya tapi lu mau bilang kodam ya silakan aja gitu. Itu mah terserah kalian gitu. Tapi yang bikin salah adalah di mana orang-orang terobsesi pengen punya sosok penjaga. Walaupun itu sosok penjaga yang positif ya. Sosok penjaganya pengennya misalnya kayak yang ngejagain gua malaikat Gabriel, Lucifer. Ada loh banyak sekarang yang pada sampai terobsesi pengen kenalan sama iblis-iblis aja sekarang banyak. Iya, mereka pengen banget kayak dijagain sama sosok-sosok seperti itu. Nah, menurut gue itu udah mulai ngaco. Oke. Karena salahnya Kenapa? Mereka jadi obsesi mencari perlindungan sama yang kayak begituan. Mereka lupa sebenarnya sumber perlindungan utamanya kita itu adalah Tuhan. Iya. Mendingan lu kayak minta perlindungan, minta rejeki, minta dijagain apapun, minta apapun itu jangan ke HB lah atau jangan ke Guardian Angel atau ke kodam. Salah gitu. Lu tanyain sama Tuhan, minta sama Tuhan gitu. Jadi karena gini, kalau misalnya orang-orang yang misalnya anak-anak indigo gitu ya, itu tuh kan datang sendiri, mereka itu datang sendiri, kita nggak minta. Itu tuh mereka datang itu diutus sama Tuhan loh. Jadi karena gue doa sama Tuhan, gue minta perlindungan, Tuhan ngutuslah mereka. Ya tiba-tiba ada si sosok yang ngejagain gue ini yang selalu nasehatin gue tentang hal-hal baik, yang pokoknya yang selalu ngingetin. Jadi sosok mereka itu tugasnya mirip kayak Roh Kudus, Pet. Nah, tapi kan gue bukan berdoanya bukan ke mereka loh. Gue ngajak komunikasi bukan ke mereka, tapi gue selalu ke Tuhan. Jadi jangan sampai kayak minta perlindungan, tolong dengan lu ngerasa kayak, oh gue tahu yang ngejagain gue malaikat nih, sekarang gue berani karena gue dilindungi sama malaikat. Ngebut-ngebut di jalan, wah. Iya, tapi akhirnya jadi lupa sebenarnya sumber yang ngasih lu perlindungan itu Tuhan loh. Iya benar. Si malaikat itu tuh mereka nggak perlu kredit, mereka itu nggak ada apa ya, satu kepentingan buat lu tahu dia mereka ngejagain lu gitu. Jadi malaikat kalau dia mau ngejagain pun ya karena memang dia ditugasin sama Tuhan. Nggak usah lu sembah, jadi lu jadiin sesuatu yang keren gitu. Jadi kayak, ngejagain gue malaikat loh gitu. Nah itu menurut gue udah mulai ngaco. Karena yang datang ke gue itu waktu itu sempet rame banget. Datang ke gue minta digambarin sosok pendamping mereka, tapi spesifik. Pengennya tuh spesifik sosok-sosok entitas yang keren-keren kayak gitu. Sedangkan yang gue lihat itu bukan gitu. Freddie Mercury gitu yang. Serem banget itu sih. Enggak, yang gue lihat bahkan malah ada yang ketempelan lah, ada yang sosok apalah gitu. Tapi mereka saat dikasih tahu kayak gitu nggak terima. Mereka kadang jadinya kayak, lah kok jadi lu request gitu. Lu mau nge-request jadi pengen ada sosok yang ngejagain lu, tapi kok request gitu. Ini yang meresahkan gue dan meresahkan sosok penjaga gue juga. Sosok penjaga gue kan di tukang dakwah kan. Gue diomeli udah dikasih kasih tahu tuh yang kayak gitu nggak boleh, harus ingat sama Tuhan, balik sama Tuhan, cari perlindungan sama Tuhan, jangan nyari sama yang kayak begini. Keren. Jangan kasih nama, maksudnya kayak mereka kayaknya kodam lo lagi berdakwah nih. Iya, ini lagi mau mulai nih, udah mulai. Gitu. Jadi kayak dia ngasih tahu ya kayak maksudnya lu jangan kayak terobsesi sama bikin kayak begituan karena nanti ujung-ujungnya lu bakal sesat. Iya. Lu ngaco lama-lama kalau misalnya lu tahu
ada yang sosok ngejagain lu misalnya. Pet, tau nggak? Misalnya gue ngasih tau, ada yang ngejagain lu tuh malaikat Gabriel. Wah dia tuh dekat, dia tuh malaikat Gabriel dan Mikail. Iya, Gabriel Kan nama dan lengkap gue Mikail. Petra, Gabriel, Michael. Iya benar. Ya lengkap Gue banget ada ya. Jibril dan Mikail. Iya. Pet di kiri lu nih ada Gabriel. Di kanan gue Mikail. Lu kan pasti langsung kayak, wah, secara nggak sadar, lu pasti langsung ngerasa seneng dan ngerasa bangga. Lama-lama ujung-ujung kayak, wah, kayak kalau ada apa-apa langsung ngomong, tolong dong malaikat Gabriel ini kayak lama-lama lu lupa sama Tuhan. Lupa sama sumber dari segala sumber. Lupa. Lu akhirnya jadi sok jago juga gitu. Ngerasa jadi kayak ngerasa gue dijagain, lu ngerasa lu penting. Bukan bersyukur gitu ya. Iya, malah jadi kayak aduh, enggak deh, maksudnya jadi kayak apa-apa nanyanya lu sama malaikat itu bukan Tuhan ya, walaupun dia itu yang kayak entitas suci, tetap kalau lu udah mulai lu sembah, lu utamakan lebih dari Tuhan, itu udah sesat loh. Walaupun itu malaikat Tuhan. Menurut gue ya kalau kita ada kodam, kita syukuri, kita respect, tapi kita jangan lupa sama sumber utamanya gitu, yaitu ya Tuhan gitu. Betul. Kayak Apapun agama kalian. Iya. Itu jadi nggak ada tuh yang namanya kayak kalau misalnya lu mau apa-apa nanyanya ke minta perlindungan atau mau apa mintanya ke kodam, itu ngaco sih menurut gue. Apapun itu ya kodam, mau bilang lu malaikat pelindung, mau apa, menurut gue salah sih. Lu harus utamanya tuh harus ke connect-nya sumbernya itu Tuhan. Dan gue kalau misalnya lu mau ngelihat orang-orang yang kalau misalnya dia ngomong gitu ya, gue dijagain sama leluhur ini yang punya yang misal sosoknya yang hebat-hebat gitu ya. Misalnya tiba-tiba jadi sosok Pantai Selatan atau Eyang Semar. Atau kayak Prabu Siliwangi. Siapa tuh? Oh, Eyang Semar. Eyang Semar. Nggak tahu gue Eyang Semar. Oh, nggak tahu ya? Kalau di dunia spiritual tuh Eyang Semar tuh bisa dibilang kayak bapak. Kalau bapak gitu ya, bapak Nusantara. Oh, gitu. Kalau ibunya itu Kanjeng Ratu. Oh, gitu. Dan tapi di tempat-tempat ada beda lagi. Misal kalau di Bali itu yang kayak diidolakan, yang disukain sama orang-orang spiritual itu misal kayak Ratu Niang Sakti. Oke. Jadi kayak ada macam-macam gitu. Dewa-dewa pun bahkan orang-orang mulai banyak yang ngeklaim kalau mereka dijagain sama mereka gitu. Cuman akhirnya gue risih dengan kata dijagain gitu. Menurut gue kayak mereka itu bukan security. Jadi kalau lu ngomong kayak gitu seolah-olah mereka itu ngejagain lu jadi bodyguard lu gitu. Lu siapa? Iya, benar. Lu punya misi apa? Jadi dan cara ngebedainnya gini yang gue bilang. Kalau misal ada orang-orang yang ngaku kayak gini, bisa dijagain sama ini sama itu yang leluhur tinggi-tinggi, lu lihat dia kehidupan religinya itu bener gak? Kehidupan dia dengan hubungan dia dengan Tuhan itu bener gak? Kalau bener, misalnya memang orangnya yang memang sangat agamis, maksud dia punya apa ya, sangat religius. Tapi religius itu bukan berarti dia punya cuma satu agama doang ya. Tapi dengan cara tingkah lakunya dia, dari omongannya dia tentang apa yang dia lakuin itu semuanya relate gitu sama ketuhanan dengan keesaannya Tuhan gitu. Gue percaya mungkin iya bisa terkoneksi dengan leluhur-leluhur yang suci itu. Tapi kalau misalnya yang so jago, preman, yang kayak gitu, gue nggak yakin sih. Iya. Tiba-tiba dijagain sama, yang misalnya kayak jagain sama Eyang Semar, sama... Yang jagain juga males kali. Iya, maksudnya apalagi Kan itu ngapain ngejagain begituan gitu. Lu kan titipan kan, sebenarnya titipan juga kan. Titipan dari Tuhan gitu. Jadi kalau gue beberapa kali itu gue ngerasa terkoneksi kalau gue ya. Gue nggak mau mengklaim gue dijagain ya. Karena gue mah kalau yang dijagain gue ngerasa dijagain, ngerasa emang ada yang ngikutin gue, yang selalu ngebantuin gue, yaitu sosok leluhur gue. Kalau itu memang emang datang dari keluarga. Yang ini memang yang biasa selalu datang, selalu ada, yang selalu ngebisikin. Tapi kalau sosok-sosok leluhur yang tinggi-tinggi, misalnya kayak dari selatan, dari apa gitu, memang terkadang mereka tuh ngejagain memang. Jadi kayak misal kalau pas kayak gue lagi penelusuran, tiba-tiba kok ada yang dari pantai selatan ngejagain gitu. Nah, tapi ya memang karena mereka mau ngejagain, tapi yang pantai selatan itu bukan berarti yang ratunya ya. Iya. Paling cuma kayak dayang-dayangnya atau pasukannya doang. Dan itu pas lo lagi jalan-jalan ke sana gitu ya, terkoneksi gitu kan ya. Misalnya misalnya kayak gue lagi penelusuran gitu ya. Pas lagi penelusuran, gue berdoa, misalnya gue minta Tuhan jagain gitu ya. Ngejagain gue, ternyata yang dikirimin misalnya ada yang dari pantai selatan gitu. Tapi karena gue memang sudah terkoneksi, ngerti gak? Karena gue udah pernah terkoneksi ke pantai selatan misalnya gitu, dan gue memang udah pernah terkoneksi misalnya sama ratunya atau sama apanya. Jadi kalau misalnya memang kita udah terkoneksi, biasanya tuh kadang kita ada diundang. Iya, kadang kayak ada undangan, misalnya kayak panggilan ya. Panggilan, misalnya tiba-tiba kok lu ada desire gitu ya. Desire itu apa? Hasrat
terpanggil ke sebuah tempat. Ke sebuah tempat gitu tanpa lu tahu lu harus ngapain. Tiba-tiba kayak misalnya waktu itu gue ada panggilan, kok gue disuruh ke Gunung Merapi ya gitu. Gue kayak ada panggilan gue ke Gunung Merapi, atau terus harus kayak misalnya ke jalan ke keraton. Iya. Harus kayak silaturahmi ke makam Raja Mataram gitu, terus sampai akhirnya ke Parangtritis. Gue nggak ada yang tahu itu, walaupun kalau misalnya lu nanya-nanya ke orang-orang yang spiritual, wah itu kayaknya lagi petilasan gitu kan, kayak ada petilasan apa atau apa. Gue nggak ngerti. Kalau gue jujur gue nggak ngerti. Yang penting gue datang aja saat gue dipanggil, ada jodohnya, biasa dilancarin, Pet. Biasa lancar banget, lu tiba-tiba datang. Biasanya nemu something gitu ya, nemu petuah lah atau iya, biasa kayak gitu. Sama arahan tiba-tiba hidup. ke-connect aja sih. Tiba-tiba ke-connect sampai kayak, oh gue ngerti deh ini ke-connect-nya buat apa gitu. Tapi bukan berarti kayak lu dapat Pokemon, yeah, I got new Pokemon. Dikoleksi kodam-kodamnya gitu. gitu. Kodam-kodamnya dari Merapi gue dapat ini, dari ini. Enggak. Cuman kayak apalagi kalau misalnya gue mah ibarat kayak apa ya? Orang yang lagi mau menjalankan misi ini, kayak perjalanan bakal panjang. Nah, gue harus nyari kayak kenalan-kenalan dulu nih sama yang apa ya, yang punya kuasa di negeri inilah. Anak akamsinya lah, akamsinya. Jadi that's why kayak gue tuh harus kenalan dulu nih dari yang utara sampai ke selatan gitu. Cuman buat minta izin aja, kayak maksudnya mau kenalan kalau gue ini siapa, gue punya misi kayak gini. Mau lewat, mau ya ngasih hormat gitu, kayak lebih kayak begitu. Dan nggak ada, bukan artinya kayak dengan kayak gitu gue ngerasa dia udah langsung approve gue sebagai ini, enggak, belum tentu. Tapi ntar lu bakal berasa sendiri, tiba-tiba kayak kayak misalnya pas lagi di Pantai Selatan, tiba-tiba, biasanya nih, sosok-sosoknya juga beda-beda ya, nggak semua itu harus ketemu Ibu Ratu sih. Cuman kan banyak yang ngeklaim kan semua dijagain sama Ibu Ratu gitu. Padahal kan kalau gue sih malah yang sering ketemu itu sama abdi menteri dalam negerinya, sama si mbok-mboknya nih, kalau gue. Mbok apa, tukang jamu gitu? Bukan, jadi mbok-mbok itu ada nenek-nenek ya yang ngejagain salah satu abdi dalamnya Pantai Selatan. Oh, jadi mereka masih bagian dari kerajaan banget, itu. Dari kerajaan gitu. Ya namanya juga kerajaan ya, banyak kan gitu. orangnya ya. Jadi lu tuh sebenarnya bisa ke connect-nya, yang datang yang ketemu sama lu tuh nggak harus Ratu Pantai yang dibilang dari selatan itu selalu Ibu Ratu Pantai Selatan, enggak gitu. Bisa macam-macam. Kalau tergantung lu ke connect-nya sama siapa. Jadi cuma tukang sapunya. Iya. bisa jadi sama security yang di gerbang gitu kan. Sama juga dengan kayak misalnya kayak orang-orang yang dijagain misalnya sama dewa-dewi gitu ya, sama dewa-dewi itu juga biasanya terkoneksi karena lu punya misi tertentu. Kalau misinya sama sesuai dengan frekuensi tadi sama, bisa terkoneksi, bisa saat lu bisa tiba-tiba bisa dapet apa yang dikasih. Misalnya dia punya kemampuannya, misalnya dewa perang gitu ya, tiba-tiba lu bisa buat perang gitu. Buat perang? Iya, misalnya buat peperangan. Gue nggak tahu, mungkin ada peperangan mistis. Misalnya nih orang tugasnya bakal ngebantuin orang-orang yang kena santet, orang-orang yang terikat sama hal-hal mistis, yang terikat sama iblis atau apa, buat diperangin, buat eksorsis iya gitu. Nah itu yang ngejagainya pasti yang buat karena kan dia kayak misionaris yang perang-perangan kan, garda depan, udah pasti yang terkoneksi sama dia itu gua udah yakin banget pasti prajurit yang model dewa-dewa perang yang kayak gitu sih biasanya. Nggak mungkin dong yang pas lagi perang spiritual. Iya, perang spiritual gitu, tapi yang ininya pendakwah kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Pasti yang ngebelain udah orang lain gitu. John Lennon gitu dari Kodam. Kodam nyanyi gitu ya. Asik tuh. Apalagi terus yang mau lu tanya? Ada lagi pertanyaan gitu? Sebenarnya udah habis sih pertanyaannya. Gue lebih kayak apa ya? Ada lagi nggak keresahan-keresahan lo yang mungkin pengen lo sampaikan? Keresahan gue sih yang pokoknya tadi itu ya. Jadi lebih gue mau menyampaikan gini sih. Gak usah cari tahu lu tuh punya kodam apa enggak. Karena itu nggak penting. Yang lu harus tahu, lu hubungan lu sama Tuhan sejauh apa. Lu sama agama lu, sama iman lu itu kayak gimana. Itu yang paling penting. Bukan relationship with God. Iya, relationship with God itu paling penting. Bukan kayak lu punya kodam apa enggak. Jadi itu ya nomor satu. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian punya kodam pun, kalian itu nggak usah nyari tahu kodamnya siapa. Karena kalau misalnya memang lu harus ketemu dan lu punya misi untuk menjalankan sesuatu, lu bakal ketemu dengan kodam lu dengan sangat natural. Iya. Itu lu bakal ada momen lu bakal ketemu sama kodam lu. Itu lewat mimpi lah, atau misalnya pas lagi meditasi lu kelihat, atau lu bakal bener-bener bisa dikasih lihat real gitu sama si kodam lu. Gitu. Itu aja sih keresahan yang mau gue sampaikan gitu ya. Yang paling penting adalah jangan sesat, guys. Ya, jangan lupa sumbernya. Ingat sama sumbernya. Jadi kalau kalian mau dilindungin, ya minta perlindungan tuh sama Tuhan.
Kalau kalian mau minta kekayaan, kalian mau minta kemakmuran, minta sama Tuhan. Minta suka sumbernya langsung, jangan ke... Minta sama papa, mama. Ya, jadi jangan minta ke yang lain lah gitu. Ya, kira-kira itu sih. Oke, kalau begitu kita akhiri segmen ini. Terima Iya. kasih guys sudah nonton. Thank you ya yang udah Jangan nonton. lupa untuk subscribe, komen, dan share, dan like video ini. Please subscribe karena kita butuh banget subscriber. Iya, betul. Mumpung subscribe itu masih gratis, guys. Iya. Iya, biar kita terus bikin konten-konten kayak gini ya. Dan jangan lupa untuk terus mencari sang sumber. Yes. Dekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Wah, keren banget loh. Oke Tomku guys, dan sampai Petra. jumpa. Tomku dan Petra sign Sign off. off. Dadah. Dadah. Demi dan mengingat